Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Februari 2023. Bersama saya Mesya Marsabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Ternyata BPN tak dilibatkan sebagai saksi persidangan tanah Peters di Arema Ambon. Balai Pertanahan Provinsi Maluku atau BPN Maluku menyebut tak pernah diminta menjadi saksi dalam kasus perdata tanah milik ahli waris Patria Hanok Peters. Hal itu disampaikan Kepala Subseksi Sengketa Pertanahan BPN Maluku SH Asagaf saat rapat bersama Komisi 1 DPRD Maluku terkait penggusuran tanah di Batu Merah Ambon Selasa 7 Februari 2023 sore. Selanjutnya, objek eksekusi sertifikat SHM 354 tahun 1977 garing SHM pengganti nomor 437 tahun 2018 itu juga belum dilakukan proses pengembalian batas. Pengembalian batas dilakukan bila sebelumnya pernah terjadi perubahan batas patokan tanah. Pengembalian batas hanya bisa diajukan oleh pemilik sertifikat, dalam hal ini keluarga ahli waris Peters. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumrah mengaku sempat kaget lahan tersebut belum ada pengembalian batas. Meski demikian, Rumrah mematuhi proses hukum dan akan mencari solusi untuk warga terdampak penggusuran yang sementara menetap di Masjid Al-Hijrah, Batu Merah, Ambon. Diketahui Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi sebanyak 30 rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa 3 Februari 2023. Eksekusi dilakukan berdasarkan surat nomor 1-PDT-X-2022 PN Ambon JO nomor 206-PDT-G-2019 PN Ambon tanggal 18 November 2022 tentang perintah eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Ambon. Pimpinan yang belum Pak, para terduga belum punya sertifikat, sehingga yang harus kalau kita pengumuman batas adalah pemilik sertifikat, dalam hal ini penggugat ahli waris dari coronavirus tersebut. Sedangkan para terduga di atas tanah tersebut belum memiliki sertifikat yang para pihak berperkara. Saya nggak bicara lebih luar itu. Saudara kita yang ada dalam perkara 206 ini terduga para terduga sepengetahuan saya belum punya sertifikat. Kalau saudara mau saya koreksi seperti itu, sehingga kewajiban untuk melakukan pengembalian batas adalah penggugat dalam hal ini adalah dari coronavirus. Mungkin seperti itu pimpinan. Kita menyatakan bahwa Mustaqim ini sudah meninggal, tapi Mustaqim ini masih hidup. Apakah menjadi pola hidup begini kita tahu? Pola hidup. Oleh karena itu kami minta dengan Dewan yang terhormat ini akan membentuk suatu tim investigasi untuk melakukan kajian, melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan eksekusi tanggal 31 dan tanggal 1 Februari kemarin. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan, maka harapan. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, selain belum bayar utang, PT Waskita Karya juga disebut minta diskon di atas 30%. Proyek pembangunan gedung OJK Maluku di Karpan Ambon hingga kini masih menyisakan tunggakan. Tunggakan material pembayaran dan penyewaan alat berat pasca peresmian Mei 2022 silam. Vendor penyedia material alam dan leparan sil Anton Kona mengatakan total sekitar 2,5 miliar rupiah belum dibayarkan PT Waskita Karya selaku pemegang proyek ke para vendor. Bahkan hingga selesai pengerjaan, PT Waskita Karya masih meminta potongan harga, padahal seluruh pengerjaan sudah dilakukan dengan kesepakatan di awal. Lanjutnya, Tribuners, banyak janji yang diumbar PT Waskita Karya untuk melunasi sisa pembayaran, namun tak kunjung ditepati. Anton dengan tegas tak akan memberikan potongan harga dan meminta PT Waskita Karya membayar sesuai dengan kesepakatan awal. Apalagi sudah hampir setahun gedung diresmikan, serta banyak pekerjanya yang tak digaji dengan baik karena menunggu pembayaran dari PT Waskita Karya.
Menurutnya Tribuners, alasan administrasi yang diberikan PT Waskita Karya hanya untuk menunda-nunda pelunasan. Pasalnya administrasi 4 vendor di Ambon telah lengkap. Diketahui PT Waskita Karya belum melunasi pembayaran 5 vendor penyedia alat berat dan material proyek pembangunan gedung OJK Maluku hingga 2,5 miliar rupiah. Tribuners, simak jadwal terbaru serta tarif tiket Ferry Rute Wai, Ume Putih Nalahai Masohi. Bagi Anda pelaku perjalanan yang akan berangkat menuju Pelabuhan Ume Putih atau Pulau Saparua, Nalahia atau Pulau Nusa Laut, Masohi atau Pulau Seram, simak jadwal dan tarif tiketnya dalam artikel berikut ini. Pelayaran melintasi Wai Ume Putih Nalahai Masohi dilayani oleh KMP Samandar. KMP Samandar sendiri beroperasi setiap harinya kecuali Jumat. Berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Ferry Wai pada pukul 8 pagi. Berikut jadwal lengkapnya selama 10 hari ke depan. Kamis 9 Februari 2023, Wai Ume Putih Nalahia Ume Putih Wai. Sabtu 11 Februari, Wai Ume Putih Nalahia Masohi. Minggu 12 Februari, Masohi Nalahia Ume Putih Wai. Senin 13 Februari, Wai Ume Putih Nalahia Ume Putih Wai. Selasa 14 Februari, Wai Ume Putih Nalahai Masohi. Rabu 15 Februari, Masohi Nalahia Ume Putih Wai. Kamis 16 Februari, Masohi Nalahia Ume Putih Wai. Sabtu 18 Februari, Wai Ume Putih Nalahai Masohi. Minggu 19 Februari, Masohi Nalahia Ume Putih Wai. Demikian jadwal dan tarif tiket rute Wai Ume Putih Nalahai Masohi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Kita ke berita terakhir, Tribuners, simak jadwal dan tarif tiket Ferry Wai Kailolo beroperasi setiap hari. Bagi Anda yang berada di Pulau Ambon yang ingin melakukan penyeberangan ke Pulau Haruku, Anda bisa menggunakan jasa penyeberangan Ferry Wai Kailolo. Pelabuhan Ferry Wai berlokasi di Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pelayarannya menuju Kailolo dilayani KMP Teluk Ambon yang beroperasi setiap harinya. KMP Teluk Ambon berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Wai sekitar pukul 10 pagi. Berikut daftar tarif tiketnya. Penumpang dewasa Rp12.000, penumpang anak Rp10.000, kendaraan golongan 2 Rp11.700, kendaraan golongan 4 Rp73.615, kendaraan golongan 5 Rp110.560. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 10 pagi di lokasi terlihat puluhan penumpang sementara menunggu KMP Teluk Ambon untuk berangkat. Sementara itu Robi Suling selaku Koor Satpel Pelabuhan Penyeberangan Ferry BPTD Wilayah 23 Provinsi Maluku sementara melakukan apel untuk para personilnya. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian bersama kita di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Februari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,